Halo para sosmeder, bagaimana kabarnya? Masih lemas lihat orang-orang berangkat pagi, pulang sore, namun kita masih di rumah saja, alias pengacara, pengangguran banyak acara sambil garuk-garuk selangkangan di dalam kamar. Film sekali ini bergenre horor bercampur dokumenter yang menceritakan perjalanan seorang eksorsisme bernama Yakub. Kalau di Indonesia mah eksorsisme itu ahli ruqyah. Tahu mungkin para sosmeder ahli ruqyah. Tanpa berlama-lama takut menyita waktu Anda semua, sediakan kopi hitam, sidendangkan tubuh kalian dan pasang headset. Mari kita ngacang. Film diawali oleh Yakub, ini dia rarainya yang melakukan ruqyah pada istrinya bernama Karisa. Film ini diambil dari kisah nyata pada tahun 2001. Semenjak kematian temannya, Yakub mengalami hal aneh seperti mempunyai spiritual tinggi dan disuruh oleh pemimpin agama untuk membersihkan orang-orang yang kerasukan. Tak lama, syaiton yang ada di dalam tubuh Karisa keluar. Di pagi hari, Karisa kedatangan Liam, keponakan Yakub. Liam melihat ada memar di tubuh Karisa, tapi ia malah diminta menemui Yakub di gudang. Saat di gudang, mereka berbincang tentang Atali, calon istrinya Liam. Lalu Liam menanyakan memar di tubuh Karisa. Yakub menjelaskan jika tadi malam Karisa dirasuki syaiton, tapi alhamdulillahnya selamat karena pertolongan dari Yakub. If you don't want infection, you gotta wear protection. Di klub malam, Atali tiba-tiba melihat penampakan syaiton yang berpindah-pindah masuk ke tubuh orang-orang di sana. Setelah itu, Atali menceritakan sosok yang dilihatnya tadi pada temannya Nadine dan Orion, dan juga Atali cerita semasa kecil ia sudah ditinggal mati ortunya. Semenjak itu, ia mulai merasakan hal-hal mistis seperti melihat sosok monster mirip iblis atau setan. Ya, bisa dibilang si Atali ini seorang indigo. Kemudian Liam menceritakan pengalamannya mengusir roh jahat dari tubuh seseorang bersama Yakub. Awalnya grogi, tapi saat hati manteng pada Tuhan semuanya lancar. Sebelum pulang, Liam mengajak Atali bertemu Yakub esok pagi. Esoknya di hadapan Atali dan Nadine, Yakub membahas cara mengeluarkan syaiton di tubuh seseorang dengan beberapa doa dan pujian pada Tuhan sambil ngiprik-ngiprik lengannya agar syaiton itu keluar. Thank you. And if you need anything else. That's what she said. Di tempat kerja, Yakub bersama Liam terus membaca doa dan pujian untuk mengeluarkan syaiton yang ada di tubuh pria itu. Seketika lampu berkedip dan syaiton mulai menunjukkan eksistensinya hingga mencekik Yakub. Dengan cologognya, istri si pria itu menggampar suaminya agar syaiton itu keluar. Sontak Liam menyuruh wanita itu diam dan jangan melakukan apapun tanpa ada perintah. Ari ece ngaganggu wae atuh didinya mah. Seperti biasa, lengan Yakub diiprik-iprik hingga syaiton keluar dan masuk ke dalam tubuh Yakub. I don't know what you want.
Pengusiran pun beres, Yakub ngagilisir langsung melakukan ritual pengiriman roh jahat ke dalam bumi. Setelah itu ia menerima telepon dari Nancy yang minta bantuannya untuk mengusir roh jahat di tubuh Martin suaminya. So much for this. Yeah, okay. Bye-bye. Tengah malam, Atali terbangun langsung menghampiri Nadine. Ternyata Nadine baru bangun karena mendengar suara Atali. Lah, terus yang tadi itu siapa atuh? Ternyata yang dihampiri oleh Atali sosok jin yang menyerupai Nadine sedang menulis pesan kematian. Tiba-tiba ia Atali terpental. Lalu Atali cerita jika ia lihat Nadine berlumuran darah dan menulis pesan kematian. Tak lama Liam mendapat panggilan dari Yakub untuk segera datang ke rumah Martin. It was right here. Setibanya di rumah Martin, Nancy cerita kalau kondisi Martin sudah diikat olehnya. Seketika Atali melihat sosok misterius di atas loteng, tapi yang lain tak bisa melihatnya. Saat mereka masuk, namun Orion memilih di luar saja. Tapi tak lama ia menyusul juga. Sieun meureun si Orion atau dawawanianan cicing di luar sorangan ai maneh. I must have dropped it. We can get it later. On recorder. Tara was growling at me. Where? Suasana semakin mencekam. Yakub menyuruh Orion bersama Nadine di sana dan sisanya pergi ke atas untuk melihat Martin. Alright, I want you to stay down here. Saat hendak ke kamar Martin, Yakub harap Nancy terus berzikir dan berdoa. Terkejutnya Yakub melihat Martin ada di dalam lingkaran gambar pentagram dengan simbol nama Akamana. Saat Atali melihat sosok di belakang Martin, ia malah terpental masuk ke dalam lemari. Mereka pun berusaha menyelamatkan Atali karena sosok jahat hendak membawanya. Tiba-tiba There's something in here. Please open the door. akhirnya Atali selamat. Setelah itu, Yakub mulai ngiprik-ngiprik lengannya agar setan itu keluar, tapi mereka malah menahan napas karena Martin menghembuskan napasnya yang bau. Tiba-tiba asap hitam keluar dari mulut Martin dan akhirnya sadar juga. Di luar kamar, Yakub menjelaskan perihal simbol nama Akamana dan ia harap mereka tahu tentang itu. Tapi sayangnya mereka sekalipun tak tahu hingga Yakub berasumsi Akamana itu ialah sosok yang merasuki Martin. Spelled out Akamana. Sorry, I just thought... Berganti pada kamera Nadine yang tak sengaja merekam sosok misterius. Terlihat sosok berkepala banteng namun mereka tak bisa melihatnya, hanya bisa merasakan eksistensi di sekitarnya. Tiba-tiba lemari terbuka dan sosok itu menyuruh Nadine menyerang Orion. Behind me. Malam semakin larut tidak pakaian. Pengakuan Nancy yang tidak pernah membuat gambar pentagram semenjak mereka pindah. Seketika Martin tertawa dengan nada menggeram hingga suasana jadi menakutkan. Tiba-tiba Nadine datang minta bantuan Atali dan Liam. Go with her. Hey, Bible, don't forget. Di dapur, kondisi Orion sudah dirasuki roh jahat. Dengan cepat Liam mulai membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard
man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan akhirnya jin itu keluar dari tubuh Orion. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ningga Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! Setelah Liam kembali ke atas, ternyata Nancy sedang kerasukan dan Yakub terlihat hampir sekarat akibat dari perlawanan Akamana. Dengan sigap Yakub dan Liam melawan Akamana yang merasuki Nancy, tapi sayangnya kekuatannya terlalu besar hingga suasana semakin menegangkan dan mereka memutuskan untuk mengikat Nancy. Get back. Get out of the pentagram. Seusai Nancy diikat, Yakub memulai ritual sambil ngiplik-ngiplik lengannya. On the hostile. I command you to leave now. Ia akhirnya Akamana keluar dan masuk ke tubuh Yakub. Kemudian ia ngagilisir keluar. Saat di luar, Yakub terheran-heran saat hendak mengirim Akamana ke bawah bumi sebab ia merasakan ada yang berbeda. Tiba-tiba muncullah Akamana dan berkata jika dia tidak akan pernah berhenti menggoda dan merayu manusia untuk menjadi pengikutnya di neraka. Ending Films memperlihatkan Yakub terus mencari Akamana dimanapun dia berada. Terima kasih para sosmeder yang sudah menyaksikan ACF kali ini. Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari films ini. Kita selaku manusia harus memperbanyak doa dan zikrullah agar terhindar dari godaan dan rayuan syaitan. Sekian dari saya dan jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Ngacang!